Perdagangan elektronik atau perdagangan internet yang mengacu pada pembelian dan penjualan barang atau jasa menggunakan situs web di internet dan transfer uang dan data untuk melakukan transaksi ini. Di sini saya akan menampilkan website e-commerce dan fungsinya. Yang pertama yaitu Shopee. Shopee adalah sebuah aplikasi yang bergerak di bidang jual beli secara online dan dapat diakses secara mudah. Di sini, Shopee menawarkan berbagai kategori produk seperti fashion dan perlengkapan rumah tangga, dan dapat dilihat pada tampilan ini. Bukalapak merupakan salah satu pasar daring atau online marketplace. Seperti halnya situs layanan jual beli online dengan model bisnis konsumen ke konsumen, Bukalapak menyediakan sarana penjualan dari konsumen ke konsumen dimanapun. Penggunaan perorangan ataupun perusahaan dapat membeli dan menjual produk baik baru maupun bekas seperti sepeda, ponsel, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lain. Tokopedia. Seperti perdagangan internet lainnya, Tokopedia menyediakan sarana penjualan dari customer ke consumer, di mana siapapun bisa membuka toko online yang melayani jalan pembeli. Di sini juga menawarkan berbagai kategori seperti pakaian, makanan, dan sarana lainnya yang dapat kita pilih sesuai dengan keinginan. Lazada ini lebih fokus untuk penjualan produk konsumen, elektronik, dan peralatan rumah tangga. Untuk menggunakan layanan berbelanja di Lazada, pengguna diwajibkan untuk memiliki akun terlebih dahulu. Adalah toko online yang berkomitmen memberikan pengalaman berbelanja online yang aman, nyaman, mudah, dan menyenangkan di mana saja dan kapan saja. Di sini juga menyediakan berbagai kategori pilihan yang dapat Anda pilih sesuai dengan keinginan Anda. Adalah situs belanja online dengan konsep open marketplace yang memberikan kemudahan dan keamanan berbelanja online. Situs ini menawarkan berbagai macam produk yang terbagi dalam 8 kategori, yaitu fashion, beauty, health, baby, dan lain-lain. Kecantikan yang menawarkan koleksi pakaian, aksesoris, sepatu, dan produk kecantikan untuk pria dan wanita. Dapat dilihat dari tampilan ini berbagai macam pakaian yang ditawarkan. .com yang berfokus pada e-commerce, komputasi awam, streaming digital, dan kecerdasan buatan. Yang lebih memfokuskan pada penjualan barang dan jasa, baik baru maupun bekas, namun yang masih layak dipakai. Kategori produknya meliputi otomotif, rumah, alat elektronik, hingga peralatan rumah tangga. Fokus menawarkan pada aksesoris fotografi, videografi, dan audio. Blog. Terlebih dahulu saya akan memberitahukan apa itu blog. Blog adalah salah satu jenis website yang kontennya berisi pemikiran satu atau beberapa penulis dan memiliki urutan posting secara kronologis atau dari konten terbaru ke konten terlama. Di sini saya akan memperlihatkan beberapa jenis blog. Yang pertama itu blog sastra.
Blog ini menyediakan beberapa karya sastra yang dapat kita pilih sesuai dengan keinginan. Kemudian blog kesehatan. Blog kesehatan lebih spesifik tentang kesehatan. Blog kesehatan kebanyakan berisi tentang keluhan pasien, berita kesehatan baru, keterangan-keterangan tentang kesehatan, dan lain-lain. Blog hukum. Blog hukum lebih memfokuskan kepada persoalan tentang hukum atau urusan hukum, disebut juga dengan blogs. Di sini kita dapat melihat berbagai blog tentang hukum. Blog politik. Blog politik berisi tentang berita politik, aktivis, dan semua persoalan. Blog makanan. Blog ini menyajikan tentang seputar makanan atau kuliner berbekal kamera favorit mereka. Blog yang khusus mengupas tentang dunia kuliner saat ini yang sedang marak. Blog perjalanan. Blog perjalanan fokus pada bahasan cerita perjalanan yang menceritakan keterangan-keterangan tentang perjalanan atau traveling. Berikutnya yaitu blog bisnis. Blog bisnis merupakan halaman blog yang berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan bisnis, misalnya meraih pasar yang lebih luas dan lain-lain. Kemudian blog gaya hidup. Blog gaya hidup berisi tentang seputar gaya hidup dan hal-hal yang paling baru di dunia maya. Selanjutnya yaitu blog media. Blog media berfokus pada bahasan berbagai macam informasi. Dan yang terakhir yaitu blog riset. Blog riset adalah persoalan tentang akademis seperti berita riset terbaru. Tentang edukasi yang pertama yaitu Pintarnesia. Website atau situs ini merupakan salah satu website yang menyediakan berbagai informasi dari mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Keuntungan dari website ini adalah kamu bisa mendapat informasi di sini secara gratis tanpa dipungut biaya. Selanjutnya adalah Ruang Guru. Ruang Guru menawarkan platform pembelajaran berbasis kurikulum sekolah melalui video tutorial interaktif oleh guru dan animasi di aplikasi. Selanjutnya yaitu Udemy, yaitu situs belajar dan mengajar secara online sehingga siswa dapat menguasai keterampilan baru dan mencapai tujuan mereka dengan belajar dari perpustakaan ekstensif dengan lebih dari 55.000 kursus yang diajarkan oleh instruktur ahli. Selanjutnya yaitu Alison. Alison merupakan salah satu kelompok situs belajar online gratis yang membahas tentang pelajaran dalam bahasa Inggris. Selanjutnya yaitu Khan Academy. Di situs ini kamu dapat belajar materi tentang matematika berdasarkan pengelompokannya seperti geometri, aritmatika, trigonometri, dan sebagainya. Kemudian Duolingo. Situs ini lebih memfokuskan kepada pembelajaran bahasa secara gratis. Selanjutnya yaitu Brainly. Adalah situs web belajar yang memungkinkan penggunanya untuk saling bertanya dan menjawab pertanyaan terkait dengan pelajaran sekolah secara terbuka ke pengguna lainnya. The News merupakan situs web yang memproduksi konten pendidikan untuk semua level yang dapat kita pilih sesuai dengan kebutuhan.
Selanjutnya itu Coursera. Coursera menyediakan berbagai kursus online terbuka yang bekerja sama dengan berbagai universitas. Coursera juga menyediakan program spesialisasi dan gelar, dan meliputi berbagai jurusan kuliah seperti teknik, matematika, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu Codecademy, adalah kursus online yang spesialisasi di bidang coding dan sangat cocok bagi yang ingin mendalami bahasa programming atau belajar bahasa programming baru. Yang pertama itu detik.com. Detik.com merupakan situs yang berisikan tentang olahraga, politik, ekonomi, riset, dan lain-lain yang sangat disukai para pembisnis. Selanjutnya yaitu kompas.com, adalah sebuah portal web yang berisi berita dan artikel. Berbeda dari situs-situs berita lainnya, kompas.com hanya berisi edisi daring dan menggantungkan pendapatan dari bidang iklan. Selanjutnya yaitu liputan6.com, menyajikan berbagai topik menarik dimulai dari informasi politik, bisnis, gaya hidup, kuliner, dan masih banyak lainnya. Kemudian tribunnews.com, situs berita ini menyediakan berbagai macam berita yang terjadi, baik itu berita lokal, nasional, hingga internasional yang secara aktual dan cepat. Tribun News juga menyediakan wadah bagi masyarakat untuk ikut serta dalam berbagai informasi ataupun menyampaikan gagasan dan pengalaman empiris yang bermanfaat bagi kehidupan bangsa. Selanjutnya yaitu suara.com, adalah sebuah situs berita yang berbasis di Indonesia yang menyajikan berbagai informasi mulai dari peristiwa politik, hukum, kriminal, bisnis, juga olahraga, dan lain-lain. Seperti halnya dengan situs berita lainnya, di merdeka.com juga membahas tentang berita-berita yang sedang terjadi. Selanjutnya yaitu fifa.com.id, yaitu situs berita harian terkini yang menyajikan berita hari ini dan kabar terbaru seputar politik hingga berita lifestyle dan olahraga. Selanjutnya yaitu situs website kapanlive.com, yaitu merupakan situs yang lebih memfokuskan kepada berita entertainment. Seperti halnya dengan situs berita lainnya, Okezone juga lebih memuat berita tentang politik, olahraga, riset, entertainment, sosial media, dan lainnya. Selanjutnya itu Kompasiana. Di sini kita dapat menyalurkan berbagai pendapat dan gagasan serta menyalurkan aspirasi lewat tulisan, gambar, ataupun rekaman audio atau video. Di sini Kaskus merupakan forum komunitas maya yang penggunaannya disebut dengan Kaskuser. Di Kaskus memiliki berbagai macam fitur. Yang pertama itu Cashpay, e-pulsa, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya yaitu Piximini. Piximini adalah sebuah komunitas internet Indonesia yang berbasis di Twitter, di mana para pengikut atau penggemar menulis komposisi cerpen untuk menarik minat pembaca. Kemudian komunitas tangan di atas atau disingkat dengan TDA adalah suatu komunitas yang beranggotakan
para wirausahawan muda dan orang-orang yang berminat pada dunia wirausaha. Kemudian, Hijabers Community merupakan wadah belajar untuk para muslimah muda bersilaturahmi, berkumpul untuk memberikan manfaat bagi mereka yang membutuhkan. Hijabers Community sendiri mempunyai kegiatan rutin setiap Ramadan. Selanjutnya yaitu Detik Forum, merupakan sebuah forum yang ditujukan untuk orang-orang Indonesia, tetapi orang-orang di luar Indonesia dapat juga menggunakan layanan forum ini. Detik Forum berguna sebagai wadah pemikiran untuk saling berdiskusi secara online antara satu dengan yang lain sebagai komunitas pengguna detik.com. Kemudian Piknik Asik. Piknik Asik merupakan salah satu program rutin dari Save Street Child Surabaya. Di sini dapat dilakukan dengan cara mengajak anak ke tempat wisata yang ada di dalam kota dan luar. Kemudian Flexboxku Indonesia, yaitu komunitas yang didirikan untuk menaungi seluruh pembaca buku. Indorunners adalah sebuah komunitas penggemar olahraga lari. Goodreads Indonesia ditujukan untuk para pembaca buku berbahasa Indonesia yang ingin mendiskusikan buku-buku tersebut dan juga upaya untuk mengumpulkan buku-buku berbahasa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu Kreafi adalah situs web tempat komunitas maya pekerja kreatif Indonesia, khususnya di bidang visual, untuk berjejaring, membuat galeri, dan memamerkan karyanya seperti ilustrasi, gambar, desain, foto, animasi, dan video. Website yang termasuk web portofolio yang pertama yaitu Kreafi. Di sini Kreafi merupakan web portofolio buatan anak negeri dan tentunya bisa langsung mengupload karya, mulai dari desain, ilustrasi, motion grafis, branding, desain kemasan, fotografi maupun videografi. Pada web ini, selain untuk upload karya, banyak menu lain yang dapat dimanfaatkan. Selanjutnya yaitu Behance, merupakan salah satu platform online portofolio terbesar dan teraktif saat ini. Behance merupakan tempat bagi fotografer, motion grapher, animator, tentunya untuk memamerkan karyanya di seluruh dunia. Selain itu, di Behance juga terdapat berbagai macam desain, foto, ilustrasi, animasi, branding, dan banyak lagi. Selanjutnya yaitu Dribbble, adalah situs yang berbasis web yang ditujukan untuk para komunitas desain yang dimana pengembang web dan yang bergerak dalam industri kreatif saling menampilkan dan berbagi karya kepada para pengguna Dribbble lainnya. Selanjutnya yaitu Uplux. Awalnya Uplux merupakan situs yang berisi kumpulan material desain yang kuratori, namun kini Uplux tumbuh menjadi komunitas online yang berisi para developer dan desainer UI atau UX. Selanjutnya yaitu ArtStation. Pada web ini lebih spesifik terhadap di bidang ilustrasi, karakter, 3D objek, game art, game aset, dan lain-lain. Pada web ini kalian dapat mengupload hasil ilustrasi yang bisa berupa konsep art, painting, karakter, dan 3D objek. Kemudian DeviantArt. Melalui situs ini, Anda juga bisa mencari
inspirasi dan referensi melalui karya desain yang populer. Selanjutnya yaitu Flickr, merupakan situs yang tempat menampilkan karya berupa foto hasil jejatan Anda. Flickr merupakan website komunitas fotografi terbesar di dunia yang sangat populer. Selain itu, portofolio di situs Flickr ini bisa Anda jadikan sebagai galeri digital Anda yang bisa Anda kelola kapan saja. Kemudian, Coroflot. Selain untuk memposting karya, situs ini juga menyediakan kesempatan bagi para anggotanya untuk mendapatkan job desain dari perusahaan lokal maupun multinasional yang membutuhkan jasa desain grafis profesional. Selanjutnya yaitu tumblr.com. Situs ini sejenis blog yang bisa Anda gunakan untuk memposting foto, video, karya desain, post, chat, artikel, dan musik. Tampilan situs portofolio populer Tumblr ini lebih user friendly sehingga lebih mudah digunakan dan mudah dimengerti. Selain itu, Tumblr juga tersedia dalam bentuk aplikasi di smartphone. Dan yang terakhir yaitu Carbonate.com. Situs portofolio online ini dapat digunakan untuk memposting karya desain grafis dengan cara yang mudah. Berbagai fitur menarik bisa Anda gunakan di situs portofolio ini. Tampilan website yang unik akan menjadikan galeri portofolio Anda terlihat lebih segar dan kreatif. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah mengecek domain name yang akan saya gunakan. Salah satu cara untuk mengecek domain name pada website yang pertama yaitu ketik pada laman browser yaitu https Setelah itu, apabila link telah masuk, maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, kita pilih domain dan klik cek domain. Selanjutnya, saya akan memasukkan nama domain yang akan saya pakai, yaitu menggunakan nama saya yaitu andimutmainah.com. Kemudian klik cari. Jika muncul tampilan seperti ini, maka Anda telah terdaftar, dan jika ditemukan maka akan menawarkan dengan nama lainnya serta biaya sewa nama domain selama 1 tahun. Menawarkan berbagai macam tampilan layanan domain dan hosting. Yang pertama yaitu hosting niagahostor.co.id. Di sini kita dapat melihat berbagai macam tawaran yang diberikan, dan untuk domain di sini juga memiliki kategori yang dapat kita pilih .com, .id, dan lainnya. Seperti halnya hosting yang sebelumnya, di sini juga menampilkan beberapa kategori atau tawaran yang diberikan.
Selanjutnya yaitu hosting with ID Web Host, merupakan salah satu web host yang populer di Indonesia dan memiliki lebih dari 75.000 pelanggan aktif dengan jumlah domain hingga 122.000. Selanjutnya yaitu Nusantara Host. Di sini juga menawarkan berbagai macam kategori yang dapat kita lihat. Selanjutnya yaitu hosting dewaweb.com. Apabila kita mengklik hosting, maka akan muncul berbagai kategori yang ditawarkan. Selanjutnya untuk domain, di sini juga kita dapat melihat berbagai harga. Selanjutnya itu hosting domainnesia.com. Seperti sebelumnya, di sini juga memiliki berbagai macam tawaran yang dapat kita pilih. Dan untuk bagian hosting, kita juga dapat memilih berbagai kategori yang akan kita pilih. Selanjutnya yaitu hosting geohost.com. Di sini apabila kita memilih domain, maka akan muncul berbagai kategori yang ingin kita pilih dan dapat kita lihat di bawah berbagai macam tawaran. Kemudian hosting.geohost.co.id. Di sini juga memiliki banyak kategori yang ditawarkan. Dan untuk bagian domain, di sini juga menawarkan berbagai macam harga domain untuk .com, .id, .net, dan lainnya. Selanjutnya yaitu hosting domosquare.com. Di sini juga menampilkan harga domain. Diterbit.com. Sama halnya dengan hosting sebelumnya, di sini juga memiliki banyak kategori dan tawaran yang diberikan, dan apabila kita memilih domain, maka akan muncul berbagai macam domain dengan harga yang ditawarkan. Antara CMS WordPress dengan CMS Joomla. Menurut saya lebih memilih WordPress karena menggunakan PHP dan MySQL yang ternyata didukung oleh hampir semua penyedia web hosting. Selain itu juga, WordPress menghendaki operasional yang lebih simpel dan
opsi bantuan yang lebih luas. Saya akan menampilkan website yang menggunakan protokol HTTP. Yang pertama yaitu http://www.ucmaster.com. Yang kedua yaitu Google Play yang menggunakan website dengan protokol HTTP. Yang ketiga yaitu http://locally-money.as-you-grow.no-hurricane-streak. website yang menggunakan protokol HTTPS.